Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi fisika tentang gerak melingkar. Saya Ubaidillah. Saya Salman Farisi. Simak terus videonya ya, teman-teman. Pengertian dari gerak melingkar, gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Ciri-ciri gerak melingkar itu ada 5. Yang pertama, sebuah benda digalakkan melakukan gerakan melingkar jika kelajuannya tetap, tetapi arahnya berubah sehingga menghasilkan percepatan sentimeter. Yang kedua, besar percepatan linearnya tetap, tetapi arahnya berubah. Yang ketiga, besar percepatan sudutnya tetap. Yang keempat, besar percepatan sentimeternya tetap, arahnya menuju pusat lintasan. Yang kelima, lintasannya berupa lingkaran. Oke bro, saya lanjutin tentang besaran-besaran fisis dalam gerak melingkar. Nah, besaran-besaran fisis dalam gerak melingkar itu ada 5. Yang pertama, teman-teman, yaitu ada periode. Lambang dari periode sendiri adalah huruf T besar. Dan waktu untuk satu kali putaran penuh itu namanya periode, dan biasanya dinyatakan dalam second atau satuannya adalah S. Nah, kita lanjut ke frekuensi atau besaran fisis yang kedua. Biasanya lambang dari frekuensi adalah F. Jadi, banyaknya putaran per detik itu biasanya adalah frekuensi dan dinyatakan dalam satuan Hertz atau disebut dengan Hz. Nah, rumus dari frekuensi sendiri itu saling berhubungan dengan rumus periode. Karena jika yang di dalam soal yang diketahui adalah periode, maka kita menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1/T, dan jika yang diketahui adalah frekuensinya, kita menggunakan rumus T sama dengan 1/F. Kita lanjut ke besaran fisis yang ketiga. Besaran fisis yang ketiga adalah kecepatan sudut atau lambangnya adalah omega seperti huruf W, dan omega sendiri adalah besar sudut yang ditempuh per detik. Kita lanjut kepada rumus dari kecepatan sudut. Rumus dari kecepatan sudut adalah jika yang diketahui adalah frekuensi, maka kita menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F. Tetapi jika yang diketahui adalah periode, maka kita menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dibagi periode atau dibagi T. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang dimana adalah kecepatan linear. Nah, kecepatan linear itu biasanya disebut dengan kecepatan lintasan. Biasanya kecepatannya itu selalu menyinggung sisih lingkaran. Arahnya itu selalu menyinggung sisih lingkaran. Jadi lambang dari kecepatan linear itu adalah V. Rumus dari kecepatan sudut itu ada 2. Yang pertama, jika yang diketahui adalah omeganya, maka kita menggunakan rumus V sama dengan omega dikali R atau jari-jari. Atau yang diketahui adalah periodenya, maka kita menggunakan rumus V sama dengan 2pi kali R atau jari-jari per atau dibagi dengan periodenya. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang terakhir besaran fisis yang kelima, yaitu adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal sendiri lambangnya adalah AS atau S kecil ada di sebelah bawah dari A. Jadi, rumus dari percepatan sentripetal itu ada 2 atau ada 2 persamaan. Yang pertama, jika yang diketahui adalah AS atau lambang dari percepatan sentripetal sendiri, maka AS sama dengan omega pangkat 2 dikali R. Atau jika yang diketahuinya adalah kecepatan sudut, maka kita akan menggunakan rumus V atau AS sama dengan V pangkat 2 per jari-jari atau R. Nah, itu teman adalah rumus-rumus dari besaran-besaran fisis yang saya sebutkan dari gerak melingkar. Oh iya, bro, kasih saya contoh soal dong dari materi gerak melingkar ini. Kasih satu aja. Oke, dengerin ya baik-baik. Ya. Sebuah bola bermasa 200 gram diikat pada ujung sebuah tali dan diputar dengan kelajuan tetap, sehingga gerakan bola disebut bentuk lingkaran horizontal dengan radius 0,2 meter. Jika bola berputar 10 putaran dalam 5 detik, berapakah jumlah sentimeternya? Oh iya bro, saya mau tanya nih, apa yang diketahui sama apa yang ditanyakan dalam soal tersebut bro? Nah, yang ketahui periodenya 2 sekon, jari-jarinya 0,2 meter, frekuensinya 10 putaran dalam 5 detik. Yang ditanyakan percepatan sentimeternya. Jadi saya akan menjawab ini bro. Yang pertama yang diketahui kan tadi adalah periode, frekuensi, dan jari-jari.
Nah, kita menggunakan rumus AS atau percepatan sentripetal yang V pangkat 2 per jari-jari. Berhubung di sini kecepatan linearnya tidak diketahui, maka kita pertama atau cara awalnya adalah mencari yang namanya kecepatan linearnya. Nah, kecepatan linearnya kita dengan rumus adalah 2 pi kali R per T atau per periodenya. Kita masukkan aja nih teman-teman. 2 pi-nya adalah 3,14, berarti 2, maksud saya adalah 2 kali 3,14 dikali dengan jari-jarinya adalah berapa tadi? Nah, jari-jarinya adalah 0,2 meter dan periodenya adalah 2 second. Kita hitung-hitung dan hasilnya adalah 0,8, maksud saya adalah 0,6 meter per sekon. Kita langsung kembali kepada rumus yang awal yang AS sama dengan V pangkat 2 per jari-jari. Kita masukin tadi kan, V-nya yang diketahui adalah berapa tadi? 0,6 meter per sekon. Pangkat 2 per jari-jarinya adalah tadi 0,2. Sehingga hasil dari jawaban AS atau percepatan sentripetalnya dapat dihasilkan adalah 0,18 meter per second kuadrat. Betul itu pasti teman-teman. Nah, itu teman-teman contoh soal yang diberikan teman saya yang saya jawab. Pasti benar. Jadi teman-teman, selesai dari materi tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.